Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini nih kita sampai di video bagian ke-9 bedah kisi-kisi PPK 2022 ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu berarti Bapak Ibu yang belum menyaksikan silahkan disaksikan, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya insya Allah. Apa nih yang kita bahas ini? Ini yang dibahas adalah masih tentang aljabar dan program linier. Kalau kemarin kan ya aljabar dan program linier kemudian diselipi dengan pedagogi ya yang pengembangan langkah pembelajaran kayak gitu. Nah, ini kita lanjutkan lagi tentang aljabar dan program linier. Yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah. Belum. Oh yang nomor 55 sudah. Oke, yang 55 sudah sebenarnya, cuman saya mau menambahi lagi. Jadi hari ini kita akan bahas yang mana saja. Yang ini, kemudian matriks, kemudian program linier, nah kemudian juga nomor 3 sampai 39 gitu ya. Oke, ini saya sudah siapkan berapa soal. Nih, sebelumnya Bapak Ibu yang belum subscribe, like, komen, silahkan di subscribe, di like, di komen biar saya semangat bikin videonya gitu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu yang join di kelas premium saya, semangat, ini sudah mulai pekan yang kita harus ngerjain soal tryout 2 gitu ya, nanti pekan depan ganti tryout 3 seperti itu. Tetap semangat semuanya ya. Oke, Bapak Ibu lanjut aja ya ini ya. Tentang ini sebenarnya nih, menggunakan materi terkait matriks transformasi. Kemarin kan sudah nih bagian ke berapa nih? Bagian ke-7 ya. Bagian ke-7. Cuman ini tiba-tiba saya tambahkan aja ya ini. Titik A 2,-4 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Dan ditransformasi terhadap matriks ini akan menghasilkan titik apa gitu. Oh, berarti dia nyarinya apa namanya bayangan ya. Oke, bayangan pertama. Oke, bayangan pertama adalah titik itu ditaruh di sini 2-4 kemudian oh ini direfleksikan, nggak usah pakai ini ya kalau gitu. Coba kalau refleksi kalau refleksi kan langsung ya. Terhadap Y sama dengan min X berarti Y sama min Y dengan X apa namanya bayangannya itu adalah Y dengan X ditukar tempat ganti tanda gitu. Tukar tempat ganti tanda. Kenapa? Karena ini min jadi kan dia ganti tanda. Kemudian ini Y sama dengan min X berarti dia ditukar tempat terus dia ganti tanda. Berarti apa? Berarti kan X-nya jadi ini tukar tempat ganti tanda berarti 4 ininya min 2 begitu ya. Nah, seperti itu bayangan pertama. Nah, lalu ditransformasikan matriks ini gitu. Oh, berarti bayangan kedua adalah ding ding. Nah, ini simbol saja ya. Nah, berarti bagaimana? Titik awal itu berarti kan bayangan yang pertama ya. Ditulis 4 min 2 di sebelah sini. Nah, sininya itu matriksnya. Matriks transformasinya. 2 0 1 3 gitu. Nah, tinggal dikalikan nih. 2 kali 4 8 ditambah 0 ya. Tambah 0. 1 kali 4 4 ditambah 3 kali min 2 ditambah min 6 gitu ya. Maka saya tulis begini ya. Berarti 8 sininya min 2 gitu ya. Nah, titiknya adalah 8, min 2 begitu Bapak Ibu. 8, min 2 gitu ya. Oke, itu tambahan dari saya. Nah, sekarang yang ini. Nah, diketahui jadi ceritanya tuh gini loh Bapak Ibu. Di bagian ke-7 kemarin, nah kita kan bahas ini. Sebenarnya saya tulis di sini cuman kemarin tuh saya gini. Seret. Nah, saya pikir soalnya udah habis, ternyata masih ada 1 gitu ketinggalan. Ya udah yuk kita kerjakan. Nah, kalau yang soal pertama ini kan titik ya, titik yang apa namanya yang ditransformasikan titik. Kalau yang kedua ini garisnya gimana? Nah, prinsipnya adalah kita akan mengganti ini.
Kita akan mengganti ini X dengan Y-nya gitu. Nah, gimana? Berarti begini ya, sama aturannya. Bayangan pertama adalah ini kan suatu garis ditransformasi lalu dicerminkan gitu ya. Maka pertama ini kan ditransformasi dulu ya. Nah, berarti titik awal itu di sebelah sini. Sorry, ini X, ini Y. Titik awalnya di sini. Nah, matriks itu taruh di sini. Matriks taruh di sininya ya, di depan. 2 min 1, 1, 2 gini. Nah, kita kan mau ganti X sama Y-nya ini ya. Di sini kan X aksen sama dengan. Nah, berarti kita kan mau buat gimana caranya kalau mau ganti X dengan Y ini berarti kan kita mau mencari X sama dengan Y sama dengan gitu ya. Nah, padahal X dan Y-nya ini kan sebelah kanan nih, Bapak Ibu ya. Berarti ini kita pindah matriksnya. Pindah kemana? Ke depan. Kenapa? Karena dia matriksnya di depan. Kalau matriksnya di depan, dia pindahnya juga ke depan. Nah, pindah nggak asal pindah. Pindah jadi inverse gitu ya. Inverse-nya ini berapa? Nah, inverse itu ini kali ini, 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 1 kurangi min 1. 1 dikali min 1 berarti 4 dikurangi min 1 berarti 5. Itu taruh 5 di sini. Nah, kemudian di sini nah 2-nya tukar tempat. 1 dengan min 1 itu ganti tanda. Berarti sini 1, sini min 1. Terus ininya ada X, Y-nya. X aksen, Y aksen ini loh. Jadi ini nah ini pindah ke sini ya, gitu. Nah, lanjut sama dengan X, Y gitu. Nah, berarti kan dari sini kita langsung dapat. Nah, X sama dengan ini kalikan 2 kali X aksen 2 X aksen ditambah 1 kali Y aksen. Y aksen. Nah, ini kan 1/5 di depan nih, masuk aja. Jadi per 5 gitu. Kemudian dengan cara yang sama Y sama dengan kalikan. Berarti kan min 1 X min X aksen ditambah 2 Y aksen per 5 gini kan. Nah, yuk kemudian kita substitusikan ke sini gitu. Nah, mana nih? Sini ya. Oke. Berarti 3 kali X. Nah, X-nya apa? Kan 3 kali X ya. Berarti X-nya apa? X-nya ini gitu. Nah, berarti 3 kali X-nya diganti 2X aksen plus Y aksen per 5 ditambah Y-nya adalah min X aksen ditambah 2Y aksen per 5 sama dengan 2 gitu ya, ini loh. Nah, tinggal kita ini ya, gampangnya ini 5-nya pindah ke sebelah kanan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 kali 2 10. Sebelah sini ini kan kali pelangi gitu. Berarti 6 X aksen ditambah 3 Y aksen min X aksen plus 2 Y aksen. Nah, ini berarti 5X aksen plus 5 Y aksen sama dengan 10. Nah, bagi aja semua dengan 5. Berarti X aksen plus Y aksen sama dengan 10. Ini bayangan ketika ditransformasi matriks M. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X berarti Y sama X tukar tempat aja gitu. Berarti X aksennya diganti Y double aksen ditambah Y aksennya jadi X double aksen sama dengan 0. Nah, ini sudah kok sama dengan 0 sama dengan 10. Sorry salah nih Bapak Ibu. 10 dibagi 5 itu kan 2 ya. Ini loh. Ini kan 5 dibagi 5. Nah, 5 10 bagi 5 2. Nah, gini jawabannya. Berarti persamaan bayangannya adalah aksennya ini biasanya nggak ditulis ya. Jadi X tambah Y sama dengan 2 gitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Bisa ya? Bisa. Lanjut nih. Nah, tentang ini determinan matriks ya. Oke. Oh, ini sering keluar. Saya ujian juga keluar cuma angkanya beda. Tapi beruntungnya adalah saat itu pas saya UP itu banyak soal yang keluar itu yang saya bahas sendiri Bapak Ibu. Jadi saya tuh hafal jawabannya gitu kebetulan. Jadi ya alhamdulillah itu kayak
Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali gitu. Alhamdulillah. Kayak plek sama sih San. Lanjut ya Bapak Ibu. Nilai determinan matriks B. Berarti kan gini ya, determinan matriks B. Matriks B. Berarti determinan matriks B adalah 4A gitu ya. Berarti 4A, determinan 4A. Nah, itu sama dengan 4 pangkat ordonya. Nah, lihat ini matriksnya, matriks B ini kan dia ordo berapa? Ordo 3 ya. Nah, ini kan ordo 3, berarti kan pangkat 3 dikali determinan A gitu. Nah, berarti 4 pangkat 3 itu kan 64 dikali determinan A. Padahal A adalah P inverse, berarti determinan P inverse gitu kan. Nah, yuk. Berarti determinan P inverse itu berapa? Determinan P inverse itu adalah 1 per determinan P begitu ya. Ini tanda seperti mutlak ini membacanya determinan. Berarti 64 dikali 1 per determinan P berapa? Oh, P-nya ini, determinannya berapa? Kalau dicari pakai cara sarus, kalau saya gampangnya matriks ordo 3 kali 3 itu. 2 kolom ini, 2 kolom di depan di copy terus di paste di sini. Jadi ditulis ulang. 0, 1, 10, 2, 0, 1. Nah, kemudian tinggal kita hitung. Caranya gimana? Ini kali ini berarti 0 ya, 0. Kemudian ditambah ini kali ini tambah 40 ditambah ini kali ini berarti pin 2. Nah, terus dikurangi. Nah, dikurangi ini kali ini 0. Kurangi lagi ini kali ini 0. Dikurangi lagi min 2 kali 1 kali 2 berarti min 2 min 4 sorry gini ya. Oke, 44 dikurangi 2 42 ya. Nah, ini determinan P. Determinan P itu adalah 42. Nah, berarti ini determinan P 42 gitu. Berarti 64 dibagi 42. Disederhanakan jadi 32 per 21. 32 per 21 B ya, gitu. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Nah, ini soalnya sama nih. Soalnya sama, caranya sama, jawabannya beda. Kenapa? Ya karena soalnya beda gitu. Angkanya beda. Yuk. Coba ya. Coba Bapak Ibu mungkin bisa di-pause dulu videonya ini terus dikerjakan sendiri. Nanti kalau udah nemu jawaban dicek dengan jawaban saya ini. Yuk. Berarti ini bagaimana? Ini cek aja ya, dicek buat latihan sendiri. Latihan caranya sama kayak yang atas. Latihan coba dikerjakan, jawabannya yang E Bapak Ibu. Kalau nemu jawaban E berarti oke, kalau nggak nemu ya berarti salah. Caranya sama persis kayak ini ya. Gitu. Kalau ini 5 ya berarti nanti 5 pangkat gitu ya, 5 pangkat 3. Nah, ini 4 kenapa? Karena di sini soalnya kan 4 gitu. Ya, jadi nanti disesuaikan soalnya. Sekarang ini nih tentang program linear ya. Nah, akan dibuat kue dengan modal 500.000, modal kue 100.000 dengan laba 800 per kue, modal kue 2.500 dengan laba 900 per kue, maksimal kue yang dapat dibuat adalah 400 kue. Keuntungan maksimum berapa gitu. Oke. Langsung aja kita buat model matematikanya. Yang pertama adalah model matematikanya. Model. Modalnya segini ya. Padahal kalau kue kan jadi kue 1 itu X, kue 2 itu Y gitu. Berarti 1000X ditambah 1500Y begitu sama dengan 500.000. Oke, begitu ya. Nah, kemudian ini ben gampang. Ini nolnya 2 saya coret, kemudian saya perkecil juga, saya bagi 5 lagi berarti 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan bagi 5 berarti 1000 ya. Oke, gini ya, 1000. Terus kemudian ini kue maksimum itu 400 kue, berarti kan kue 1 ditambah kue 2 lebih kecil sama dengan 400 gitu. Nah,
biasanya kita gambar ya, yang kedua biasanya kita gambar gitu. Cuman nggak apa-apa sih, nggak pakai cuman ding, gambar ya nggak apa-apa, gambar aja. Nah, digambar ya, digambar. Nah, gini ya. Gambar nih kita gambar red gitu ya. X plus Y 400. Ini kemudian kalau seperti ini berarti kan ini 400 ya, 400 di sini, ini berarti 400. Kita gambar aja ya Bapak Ibu ya. Sebelah sini berarti kalau X-nya 0, Y-nya 333,3. Yang sebelah sini berarti 500 gitu. Nah, ini kan lebih kecil tandanya ya, berarti kan ke sini semua. Berarti ini ya. Nah, yang dicari ini biasanya maksimum atau minimumnya itu di apa nih namanya, di titik potongnya gitu loh. Jadi ini kita eliminasi ya. Nah, yuk berarti berapa? 2x plus 3y 1000. Terus kemudian yang ini x ditambah y 400. Ini kita kalikan 2 semua ya, kalikan 2 ini 800. Kalau kita kurangi berarti y sama dengan 200. X-nya 200 juga. Nah, ini kita tinggal coba ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya berarti apa? Z. Z-nya apa? Keuntungannya adalah 800 kue 1 ditambah 900 kue 2. Nah, tinggal kalikan nih Bapak Ibu. Berarti sini ya. Berarti kalau ini 200,200 yang ini loh. Nah, ini berarti kan 800 dikali X kali 200 ditambah 900 kali Y. Y-nya adalah 200. Berarti 16, nolnya 4, tuing ditambah 18, nolnya 4. Tuing, berarti 340.000 keuntungan maksimumnya. Bu, kok cuman 1 gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita mencoba di titik di HP-nya sini ya, yang kita coba ini dan juga titik ini gitu ya. Cuman ini kan biasanya itu apa namanya, biasanya titik maksimumnya itu ada di titik potongnya gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau saya itu biasanya langsung targetnya langsung dapat model matematika tak eliminasi langsung, terus saya masukkan ke fungsi tujuannya gitu. Ya seringnya sih betul gitu. Jadi saya biasanya gitu langsung. Cuman Bapak Ibu mau ngecek semua ya nggak apa-apa. Cek di daerah himpunan penyelesaian ini ya. Jadi ini dan juga ini gitu. Lanjut nih, soal masih tentang program linear, cuman soalnya gini. Nilai maksimum ini adalah berapa? Kalau saya langsung ngincer ini ya. Nah, berarti kan kita harus tahu persamaan garisnya dulu ya. Nah, untuk yang ini berapa? Ya ini berapa, ini berapa? Kalau saya ngajari murid saya gini Bapak Ibu. Ini ya, sebentar saya gambarkan garisnya. Right. Jadi kalau saya ngajari murid saya gini. Kalau ini sumbu Y ya, sumbu Y, ini sumbu X gitu. Nah, berarti gini, misalkan ada di situ gini ya, di sini ada titik potong sumbu Y-nya A, titik potong sumbu X-nya itu B. Berarti persamaan garisnya ini adalah langsung AX ditambah BY sama dengan A kali B. Nah, ini adalah rumus untuk nyari persamaan garis. Enaknya gitu, cepatnya gitu. Nah, berarti yang ini gimana nih? Yang ini berarti kan 5x ditambah 5y sama dengan 5 kali 5, 25. Atau bisa disederhanakan dibagi 5 semuanya. X plus y sama dengan 5. Kita pakai ini ya. Gitu. Yang ini berarti bagaimana? Yang ini berarti 3x ditambah 6y sama dengan 18 bagi 3 semua, x plus 2y sama dengan 9 gitu. Ini dieliminasi, dikurangi ya, ini kurangi berarti kan masih y sama dengan 4. Nah, y sama dengan
4 ini loh, ini bayangkan ini dieliminasi dengan yang ini ya Bapak Ibu ya, Y. Tinggal Y sama dengan 4, kemudian X-nya berarti berapa? 1 ya? 1 gitu. Nah, berarti kalau X-nya 4, Y-nya 1. Ini kan 4Y sama dengan berapa nih? Betul ya, betul gini ya. Betul. Oke, betul. Kalau saya nggak salah itu ya, nggak salah. Ini salah nggak ya saya ya? Nggak salah ya kayaknya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti saya kira-kira salah dalam menghitung bisa di itu ya. Salah deh kayaknya, makanya kok aneh gitu. Ini bagi 3, 3X bagi 3 kan jadinya X. Kalau 6Y bagi 3 kan 2Y. 18 bagi 3 kan 6. Oh iya ini salah. Saya tuh sering salah gitu loh Bapak Ibu. Tolong koreksinya ya. Kalau saya salah, itu kalau misalkan saya salah nih Bapak Ibu di video 1, nanti video berikutnya biasanya saya ralat gitu. Pas bahas soal yang sama ya maksudnya. Bagi 3 ini berarti kan 1, 6 bagi 3, 2, 18 bagi 3 itu 6. Ya ini kalau di eliminasi berarti dapatnya apa nih? 2Y kurangi Y kan masih Y. Y sama dengan 6 kurangi 5, 1. Y sama dengan 1. X sama dengan masuk sini berarti 4 gitu. Nah, berarti kalau maksimumnya ini ya tinggal dimasukkan. Berarti berapa? Z sama dengan 3 kali X. X-nya 4 ditambah 5Y. 5 kali 1. Oh ya. 3X tambah 5Y. Oh, berarti 12 ditambah 5. Berarti 17 gitu. Betul ya? Betul. Yups, gitu. 17. Kalau ini 5 ya. Jawabannya 15. Kalau Bapak Ibu nggak yakin nih, oh masa sih Bu? Gimana kalau saya mau nyoba ini? Ya nggak apa-apa, coba aja titik 0,3 dengan 5,0 gitu. Nanti kalau saya sih feelingnya lebih besar yang ini gitu. Yang 17 ini loh gitu ya. Kalau saya sih biasanya nembak langsung di titik potongnya ini. Jadi dapat persamaan, eliminasi, terus masukkan fungsi Z. Karena soalnya kan panjang, maksudnya waktunya gitu loh Bapak Ibu kan panjang gitu ya. Oke. Nah ini sekarang ini banyak yang tanya sih, "Bukannya kok banyak soal seperti ini tapi gimana jawabannya beda?" Ya beda dong lah wong soalnya beda kok. Jadi Bapak Ibu kalau ada soal semacam ini punya penyelesaian, ini tidak punya penyelesaian, ini punya tak hingga banyak penyelesaian atau solusi. Ya lihat dulu soalnya Bapak Ibu ya, lihat dulu. Oke, sekarang gini, tidak punya penyelesaian. Tidak punya penyelesaian itu nek digambar gimana? Ayo. Kalau digambar itu kan dia garis sejajar ya. Tidak punya penyelesaian itu kan garisnya sejajar kan? Yes, yes dong. Sekedap. Teng. Oke. Tidak punya penyelesaian itu kan garisnya sejajar ya Bapak Ibu ya. Nah, gini kan tidak pernah bertemu. Oke. Nggak jodoh, nggak akan pernah ketemu. Gini ya. Nah, garis sejajar berarti kan sejajar. Dua garis sejajar itu kalau apa Bapak Ibu? Ini sebenarnya konsep yang harus dipahami. Jadi nggak usah ngafalin rumus. Ayo kita berpikir kalau dua garis sejajar itu syaratnya apa? Gradiennya M atau gradien. Gradiennya kenapa? Sama gitu, sama. Berarti AX plus BY sama dengan C1, AX plus BY sama dengan C2. Gini kan? Sama kan kalau kayak gini ya? Gitu ya. Jadi kalau sebelah kanannya ini sudah berbeda, ini gradiennya harus sama gitu. Kalau sini 1, 2 ya sini 1, 2. Kalau yang atas gradiennya 5 ya bawah juga harus 5 gitu kan. Prinsipnya kan begitu gitu loh. Nah, ya ini coba diikuti saja gitu ya. Tidak punya penyelesaian itu jika apa? Jika dia sejajar gitu. Nah, sekarang nih atas kalau mau
pakai konsep ini juga bisa. Berarti kan gini, ini AX sama dengan 21, berarti kan ini kali ini ya, berarti ini X, ini Y. Berarti X ditambah B sama dengan 2 BY, sorry. Kemudian yang bawah A-1 X ditambah 2Y sama dengan 1 gitu. Nah, ini punya apa tadi, tidak punya penyelesaian, berarti sejajar, berarti gradiennya sama gitu. Berarti 1 dibagi, jadi kalau gradiennya sama itu juga bisa apa namanya, berlaku nggak harus begini ya Bapak Ibu, ya begini juga bisa. Cuman yang mau saya jelaskan adalah gini loh. Jadi seandainya gini, ini kurang besar, saya besarkan aja ya. Bentar. Gini, ini jadi bahas ini. Misalkan saya punya gini lah, 2X ditambah 4Y sama dengan 5. Yang satunya X plus 2Y sama dengan 3. Ini sejajar enggak? Sejajar ya, karena yang atas itu kan gradiennya min setengah ya, min setengah. Yang bawah itu juga gradiennya min setengah gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Berarti kan ini banding ini, atas koefisien A ini dibandingkan, itu juga bisa sama dengan koefisien yang atas juga dibagi dengan koefisien yang bawah gitu kan. 2:1, 2:1 gitu kan. Nah, seperti itu kan bisa gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan seperti itu. Ini kalau berarti kan 1 dibanding, ini kecil banget ya tempatnya ya. Ini mending saya agak ke sini kan ya. Bentar. Oke, enggak bisa ini. Oke, bentar, kurang besar nih, sebentar. Nah, sebenarnya saya lebih suka menjelaskan ini tuh dengan apa namanya, konsep ini ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, nggak usah terus bertanya-tanya, ini kok beda ya, karena soalnya beda gitu. Nah, langsung di sini ya. Nah, sehingga di sini 1 oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi saya pause karena anak saya bangun. Sampai mana ya tadi ya? Ini ya, ini. Kalau sejajar itu kan gradiennya kan sama nih ya. Nah, ya berarti kita masukkan aja, nggak usah rumus-rumusan juga nggak apa-apa. Gimana caranya ini biar gradiennya sama gitu. Berarti kan ini kan angka 1 nih di depan X sebenarnya gitu ya. 1, jadi 1 dibagi B, kan gradien itu kan ini ya, ini banding ini ya. Min A per B sih sebenarnya ya. Min 1/2 itu nanti harus sama dengan min A-1/2 gitu. Nah, oke. Nah, apakah perlu kita kalikan silang dan sebagainya? Kalau menurut saya kok itu terlalu panjang ya Bapak Ibu. Jadi kita nalar saja. Kita masukkan saja ini B-nya berapa, A-nya berapa biar cocok kayak gitu. Nah, kalau saya sih misalkan ini ya, kalau misal B-nya ya dimasukin aja, misalkan A-nya 3, A-/3, yang A ini ya kita masukkan nih, misal kita masukkan yang A. Kalau A-nya 3, B-nya 1, bener nggak? 1 per B-nya 1 min A-nya kan 3, 3 kurangi 1 itu 2/2. Loh, sama kan ya, ini kan 1, min 1 nih, sama dengan ini min 1. Oh, gradiennya sama, berarti kan dia tidak punya penyelesaian sejajar gitu. Jadi jawabannya adalah A gitu. Sebenarnya kalau menurut saya ini soalnya bisa dikerjakan dengan sangat mudah ya. Jadi kita langsung, oh sejajar, oh gradiennya sama. Oke, saya masukkan nih ke sini, kita cobakan satu-satu. Kalau gradiennya sama berarti dia sejajar gitu kan. Jadi ini sama aja kita nyari gimana caranya biar 2 garis ini dia sejajar gitu loh Bapak Ibu. Jadi konsep ini saya pikir kok Bapak Ibu harus, bagi yang masih bingung ya, jadi diamati. Biasanya soalnya itu berkutat 3 hal ya, tidak punya penyelesaian tunggal, dan juga
punya penyelesaian tak hingga banyak gitu. Jadi ini semua berhubungan dengan posisi garis sejajar, berpotongan, berimpit. Nah itu Bapak Ibu kalau udah paham konsepnya saya pikir gampang gitu. Nah selanjutnya tentang polinomial atau suku banyak, tapi ini nggak akan saya bahas di pertemuan ini ya, karena sebenarnya saya udah pernah bahas banyak banget. Dan nanti coba Bapak Ibu lihat pembahasan saya tentang polinomial gitu ya. Nah ini bisa di-pause, dicatat, silahkan dibuat latihan sendiri gitu ya. Nanti kita lanjutkan bab berikutnya, kisi-kisi selanjutnya di pertemuan mendatang gitu. Cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.